puji Tuhan, Dad. Aku udah diberi petunjuknya sama Roh Kudus. Wih, keren banget loh, Lip. Cepat banget dapat petunjuknya. Coba apa petunjuknya? Tadi aku pas berdoa, dengar suara kodok, bunyinya tek 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 tek. Aku yakin ini petunjuk dari Roh Kudus. Kalau kalinya ini cetek, jadi aku bisa melewatinya. Ya udah, kamu duluan. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas atau membedah satu video yang menurut saya ini tak pantas ya untuk dibuatkan video kayak gini, dan juga tak seharusnya ya melakukan drama seperti ini. Karena Allah Roh Kudus bukanlah barang mainan yang boleh Anda jadikan sebagai bahan lelucon dalam sebuah film. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini mereka ya ada dari anak-anak santri ya, dari Islam, dan kemungkinan besar mereka semua ini adalah orang-orang Islam teman-teman sekalian ya. Yang anak-anak santri, lalu ada yang menyamar ya jadi orang Kristen ya, pura-pura pakai kalung di sana. Saya mau katakan bahwa kalau yang Anda pakai pun itu bisa jadi mendatangkan kutuk bagi Anda. Jika saudara menjadikan lelucon ya tentang Allah Roh Kudus. Untuk teman-teman sekalian supaya kita paham, mari kita langsung saja untuk melihat videonya terlebih dahulu. Nanti kita akan berkomentar di akhir video. Berikut videonya. Waduh, gimana nih, Cung? Kalinya banjir nih. Kayaknya kita nggak bisa lewat seperti biasanya nih. Libur aja, Ustaz. Oh, kamu ngawur aja, nggak bisa kelelep lah kita. Ya iya nih. Gimana Coba. nih? Udah kita coba pikirin caranya, bagaimana caranya biar bisa nyebrang. Gimana nih? Jendot. Kamu ada yang Enggak. Kamu sih nekat aja. Oh, janganlah. Kiai kan belum nikah. Jangan dibahas itunya. Yai, saya pernah dengar cerita, Yai, kalau ulama dulu itu bisa jalan di atas air. Kiai bisa nggak kayak gitu? Mungkin Kiai bisa deh. Kalau saya belum makomnya, Cung. Kalau jalan di atas harapan, ya bisa. Kalau saya jalan di atas harapan, saya juga bisa kok. Ah, masa kamu sampai sekarang aja belum nikah? Mari. Dasar dari koplak. Ampun. Wah, kita udah keduluan nih. Iya, Pak Pendeta. Coba ke sana. Waduh, gimana nih cara nyebrangnya, Cung? Iya nih, Ay, bingung juga. Belum ada solusi nih. Gimana nih? Udah. Ngapain pagi-pagi di sini? Lo, Lip. Lo mau kemana, Lip? Itu mau ke seberang, mau nginjil. Ya sama. Aku juga mau kampung seberang. Lah, emangnya mau ngapain ke sana? Kalau aku mau berdakwah, Lip. Nih, bang santri-santriku. Ini si Sipit dan ini si Jenggot. Tapi aku lagi bingung nih, Lip. Gimana caranya bisa ngelewatin kali ini? Ini kalinya banjir. Kamu sendiri gimana? Ada cara nggak untuk bisa ngelewatinnya? Ya aku mah gampang. Tinggal berdoa pada Roh Kudus biar dikasih tahu caranya. Ya enggak? Ya Pak Pendeta. Wih, kamu hebat, Lip. Gimana caranya, Lip? Coba deh praktekin. Ya udah dah, tunggu sebentar. Aku mau berdoa dulu ya. Wah, tanda dari Roh Kudus nih. Suara kodoknya tek berarti cetek. Coba aku dengerin sekali lagi. Nah, puji Tuhan, Dad. Aku udah diberi petunjuknya sama Roh Kudus. Wih, keren banget loh, Lip. Cepat banget dapat petunjuknya. Coba apa petunjuknya? Tadi aku pas berdoa, dengar suara kodok, bunyinya tek 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 tek. Aku yakin ini petunjuk dari Roh Kudus. Kalau kalinya ini cetek, jadi aku bisa melewatinya. Ya udah, kamu duluan. Nanti aku sama santri-santriku usul. Siap, mantap. Siap, God. Siap. Oke, siapa takut? Ayo murid-murid.
Wah, alamat tenggelam tuh. Wah, beneran kayak itu mau tenggelam. Salib, itu tenggelam, salib. Bantu, Cong. Tolong kita. Kecepatan istri. Kecepatan istri. Bantu. Coba pinggir sini. Aduh. Salib. Kenapa kamu tadi nekat? Udah tahu tuh, kalinya dalam. Iya tuh gara-gara kodoknya tadi jadi nyebur begini, sialan tuh kodok. Lah, kodok lu percaya. Kalian gimana sih? Tadi bukannya ikut nyebrang? Maaf guru, kami takut mati. Udah tahu gurunya tenggelam malah diam aja. Malu tuh sama santrinya Sadat yang nolongin. Dasar murid nggak berguna. Nah, teman-teman sekalian, demikianlah videonya yang mereka sudah upload ke YouTube dan itu sempat viral, teman-teman. Di mana mereka melakukan penghinaan terhadap Tuhannya Kristen, ya. Bukan hanya saja Yesus yang mereka hina, tapi juga mereka menghina Allah Roh Kudus. Karena dalam kekristenan kita mempercayai bahwa Allah itu 3 pribadi dalam satu hakikat yang kita rumuskan di dalam satu kata Tritunggal. Artinya 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiganya Allah. Tak dapat dipisahkan. Hakikat mereka sama-sama. Mereka tidak punya kehendak yang berbeda dari satu sama lainnya. Mereka sama-sama Allah. Kenapa? Karena Yesus atau Putra ini berasal dari Allah. Dia adalah Sang Firman. Kemudian Roh Kudus yang merupakan Roh Allah itu sendiri. Yang juga berpribadi dalam menyertai orang-orang percaya setelah Yesus terangkat ke sorga. Nah, teman-teman sekalian. Mari sebelumnya kita akan membahas dan membedah video ini. Mari kita membaca firman Tuhan. Yang berkata di dalam Lukas 12 ayat 10. Dia katakan, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia. Anak manusia di sini yaitu Yesus Kristus, teman-teman, setelah menjadi manusia, ya. Dia nujul atau menjelma menjadi manusia, maka dia katakan sebagai anak manusia, ia akan diampuni, ya. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ini jelas. Alkitab catat demikian. Orang-orang semacam ini, walaupun mereka masih pemuda-pemuda ini, dan saya lihat ada juga yang orang tua di situ, teman-teman sekalian. Sengaja mereka membuat sebuah film pendek ini untuk menyudutkan Kristen, untuk menghina kekristenan. Saya mau katakan bahwasanya Anda akan menanggung akibatnya. Anda bukan hanya menghina orang Kristen, tapi Anda menghina Tuhan. Anda menentang Tuhan dengan cara demikian. Teman-teman, sangat miris sekali. Bayangkan caranya tadi. Dengar suara Roh Kudus berupa kodok katanya. Bahwa dia bisa jalan di atas air. Ini sangat lucu. Ini bukan bahan lelucon, teman-teman sekalian. Ya, kiranya pihak aparat kepolisian lah, ya, lebih teliti untuk mengetahui hal ini. Orang-orang Kristen, ya, yang ada di Indonesia tersakiti dengan barang ini. Ya, dengan membuat hinaan seperti ini, ya, itu sama halnya tidak menghargai perbedaan agama yang ada di Indonesia ini. Bayangkan, ya, para ustadz dengarkan baik-baik dan juga anak-anak muda ini. Jika kami membuat sebuah gambar-gambar tentang Nabi Muhammad misalnya. Ketika kami buat gambar Nabi Muhammad dapat dia dapat suara di dalam gua Hira katanya yang ngaku-ngaku sebagai Jibril, ya. Dan itu masih juga peliplan, ya. Karena itu tidak ada kejelasannya. Kalau seandainya kami buat, kemudian foto Muhammad kami buatkan misalnya. Pasti kalian sudah demo. Kalian sudah demo sana sini. Bahkan kalian bisa membunuh. Karena kalian anggap untuk dinista, ya, nabi kalian. Jadi teman-teman sekalian, hal ini tidak patut untuk dicontoh, ya. Jangan ditiru. Cara semacam ini penghinaan terhadap orang Kristen, penghinaan terhadap Tuhan juga. Orang Kristen mempercayai adanya Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai orang-orang yang percaya sampai kepada akhir zaman. Roh Kudus itu bertujuan untuk menginsafkan, menyadarkan, mengingatkan kembali supaya orang yang percaya terus diingatkan dengan kebenaran sehingga mereka tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, hal semacam ini sekali lagi saya mau tekankan tidak boleh dicontoh. Dan saran saya buat para aparat teliti dalam hal inilah. Ya, tentang undang-undang ITE jangan diberlakukan hanya kepada orang-orang Kristen. Jangan juga harus ada laporan dulu. Dilaporkan dulu baru bertindak. Ya,
Hal-hal semacam ini lebih baiknya cepat-cepat untuk dicegah. Cepat-cepat untuk diproses, diberhentikan, ditegur. Kalaupun kami tidak minta untuk ditangkap atau dipenjarakan, tidak. Tapi setidaknya ada teguran dari pihak aparat. Karena saya yakin video ini sudah ditonton oleh aparat. Dan jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya mau katakan, barang siapa menghina anak manusia ketika Yesus ada di dunia ini, ya, dia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi teman-teman, biarkanlah Tuhan yang berkehendak. Saya doakan, ya, kiranya pemuda-pemuda ini disadarkan kembali oleh Tuhan, disadarkan oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri, dengan cara Tuhan sendiri. Dengan cara Tuhan sendiri, teman-teman sekalian. Ya, kami tidak bisa ya nuntut Anda, melaporkan Anda, karena itu bukan tugas kami. Karena pembalasan bukanlah hak kami sebagai orang-orang Kristen. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus, engkau akan disadarkan olehnya. Jadi teman-teman sekalian, harapan saya buat para ustadz juga, kiranya memberikan pengajaran yang baik buat generasi Islam. Sehingga tidak hidup dalam kebencian, tidak hidup dalam penghinaan, tidak hidup dalam dendam, sentimen terhadap orang-orang Kristen. Jangan mengajarkan hal-hal yang memang membenci orang lain gitu. Kekristenan mengajarkan untuk mengasihi. Siapapun harus dikasihi. Soal kepercayaan itu belakangan. Tapi sesama manusia kita harus saling menghargai. Apalagi di Indonesia ini. Hargailah perbedaan yang ada. Hargailah orang-orang Kristen. Seperti orang-orang Kristen menghargai saudara. Itu omong kosong semua. Fitnah semua. Jika kalian itu dengar-dengar dari para mu'alaf. Berkata bahwa orang Kristen itu punya visi misi untuk menghancurkan Islam. Itu omong kosong. Karena Kristen tidak pernah diajarkan demikian. Bisa dicek. Anda bisa menyamar kok. Bisa ibadah ke gereja. Kemana saja. Silakan gitu. Coba diperhatikan cara khotbahnya para pendeta. Apakah sudah pernah mengajarkan untuk membinasakan orang-orang Islam? Pernah mengajarkan untuk menghancurkan Islam? Tidak pernah. Ini fitnah dari para mu'alaf-mu'alaf yang mencari panggung. Mencari uang. Menjual agama Kristen terhadap kalian. Dan bukan hanya saja agama Kristen yang dihina oleh mereka. Tetapi juga termasuk agama saudara. Termasuk agama Islam dihina oleh mereka. Dengan cara mereka. Nilai keislaman itu sudah tidak ada di Indonesia. Nol besar. Kenapa? Yang diajarkan setiap ceramah kebencian, kebohongan yang terjadi. Jadi teman-teman sekalian, kembali kepada film yang dibuat oleh pemuda-pemuda ini. Ya, sekali lagi. Kalian akan berurusan kepada Tuhan sendiri. Kami tidak bisa membalas. Tapi kami hanya bisa berdoa untuk kalian. Kiranya Tuhan menyadarkan kalian dengan caranya sendiri. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.